Meila, Pakmu Meilani. Ibu Melani untuk memimpin doa. Silakan Ibu Melani. Izin, eh, baiklah teman-teman, izin Ibu Coach, Bapak Rizky, sebelum mengawali kegiatan kita untuk sore hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Demi kelancaran kegiatan pada sore hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu Melani. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Agustina untuk menjalankan skenario pembelajaran agenda 3 pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Agus. Oke, baik. Terima kasih Pak Tirta. Teman-teman kelompok tiga bersyukur sekali dapat PIC yang luar biasa ini kan. Nah, tidak ada batasan, pokoknya genset ya. Luar biasa ini. Jadi genernya PIC begini, ya kan? Nah, sehingga enak komunikasinya, ya kan? Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Rizky sudah memfasilitasi kita semuanya untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Baik, adik-adik yang kami banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat sore, warahmatullahi selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ini waktu-waktu istirahatnya teman-teman. Cuman kita ambil ya, mohon maaf, kita ambil waktunya untuk melakukan pertemuan karena kita ini juga salah satu penganutnya Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik. Karena tentunya ini adalah salah satu kita diskusikan, bahkan kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, kalau kita berbicara tentang peran dan kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara, tentu yang ada kaitannya dengan tugas dan fungsi kita, ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita berbicara tugas dan fungsi, tentu kita sudah paham benar, apalagi teman-teman sudah menjalankan pekerjaannya sekitar 6 bulan ya, pasti tahu. Mulai dari perekrutan awal, mulai dari mau mau mendaftar itu sudah tahu bahwa apa yang teman-teman mau di apa namanya jabatan jabatan apa yang dilamar, jabatan apa yang teman-teman yang apa kualifikasi mengisi apa namanya skill teman-teman. Olehnya itu saya tidak terlalu khawatir kalau kita berbicara tentang agenda 3, ya kan? Nah, karena kalau agenda 3 sekali lagi bahwa itu adalah bagaimana aparatur sipil negara memahami dalam pelaksanaan tugasnya dalam memiliki kedudukan yang strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Kita sebagai pelayan publik tentu kita harus pahami bahwa tugas dan peran kita sebagai aparatur itu ada 3, ya, Bapak Ibu ada 3, yaitu yang pertama itu adalah pelayan publik, yang kedua adalah pelaksana kebijakan publik, yang ketiga adalah perekat bangsa. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Izinkan saya, Bapak, terkait daripada proses pembelajaran kita, tetapi dalam ini ingin berbagi pengalaman, ya. Berbagi pengalaman terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan apa yang diamanahkan oleh Perlan yang terkait dengan pelaksanaan latihan dasar.
Pelaksanaan latihan dasar ini adalah salah satu pembentukan apa namanya pembentukan karakter pegawai negeri sipil. Nah, kalau kita berbicara tentang pembentukan karakter, tentu kita tidak bisa pisahkan dari agenda 1, 2, dan 3, Bapak Ibu. Nah, kalau sedikit saya review penekanannya kalau kita di agenda 1 itu adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang patut bersyukur karena diberikan diakomodir dan diberikan kesempatan yang kita tanamkan bahwa apapun yang terjadi kita sebagai aparatur sipil negara sudah siap menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Ya, tidak melihat daripada kondisinya seperti apa, tidak melihat daripada gajinya kecil atau banyak, tetapi adalah bagaimana apa namanya melihat bahwa kita ini sebagai abdi negara dibutuhkan kapan saja dalam menjalankan tugas, siap melaksanakan tugas, ya. Nah, jadi intinya bahwa bagaimana sudah mempersiapkan diri kita baik secara fisik maupun secara mental dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemudian sedikit kalau kau berbicara tentang dikaitkan dengan agenda 2, saya pikir baru saja teman-teman menyelesaikan materi agenda 2 lebih ke bagaimana di dalam menjalankan tugas dan fungsi kita menyadari bahwa kita sudah adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipilih untuk menjadi pegawai negeri sipil yang siap menjalankan tugas kapan saja. Tentu di dalam menjalankan tugas tidak berarti kita apa namanya seenaknya saja dalam menjalankan tugas, tetapi ada batasan-batasan yang perlu kita ketahui sebagai aparatur sipil negara di dalam menjalankan tugas sehingga ini yang kita biasa di apa namanya teman-teman dapatkan di agenda 2 itu adalah ASN berakhlak berorientasi pelayanan yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya bagaimana kita melihat sesuai dengan jabatan fungsional kita apa yang kita lakukan harus berpikir bahwa kita hadir untuk masyarakat. Kita ada untuk masyarakat. Kita membuat program untuk masyarakat. Kita apa namanya kita dibutuhkan bagaimana dalam berorientasi pelayanan bekerja memiliki kualitas, bekerja untuk menyenangkan masyarakat. Ya, kemudian kalau kita berbicara tentang akuntabel, jadi seluruh aktivitas kegiatan teman-teman dalam menjalankan tugas itu harus dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara moral. Kemudian kalau kita berbicara tentang apa namanya kompeten, tentu yang kita harapkan bahwa ASN bukan hanya dalam artian pintar, ya kan? Kalau kepintaran kami tidak ragukan untuk teman-teman, kami tidak ragukan kualitasnya, kami tidak ragukan, tetapi yang secara umum kami melihat dan secara mengcombine dengan apa namanya hasil penelitian yang mengatakan bahwa kalau anak generasi milenial saat ini, kalau kepintaran kita tidak ragukan, tetapi yang kita ragukan itu adalah attitude, etika, dan moralnya. Bukan berarti Bapak Ibu secara keseluruhan ya hasil hasil evaluasi. Jadi em, lebih ke memang karena kondisi kali ya, kondisi yang teman lebih apa generasi milenial saat ini lebih banyak berinteraksi dengan gadget ya, lebih banyak berinteraksi dengan teknologi sehingga lebih sibuk dengan apa hubungan memanusiakan manusia kadang terabaikan. Itu jadi kita tidak salahkan. Nah, sehingga itu yang kita inginkan bahwa kalau berbicara tentang kompetensi adalah bagaimana menggabungkan ya bagaimana menggabungkan antara pengetahuan, keterampilan dan SN yang betul-betul memiliki. Nah, kemudian dari kompetensi ini kita berharap bahwa ASN saat ini adalah tidak lagi apa namanya hanya itu, tetapi yang perlu diperhatikan itu adalah loyal.
Loyal dalam artian bahwa ASN tidak dalam menjalankan tugas dan fungsi melakukan pekerjaan, mengerjakan pekerjaannya bukan karena takut sama pimpinan, tetapi takut dengan aturan, ya kan? Nah, jadi kenapa saya katakan apa bedanya pimpinan dan aturan? Ya sangat berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengerjakan loyal dalam mengerjakan sesuatu karena takut dengan pimpinan itu bukan loyal. Yang kita maksud ini adalah bagaimana teman-teman dalam menjalankan tugas dan fungsinya tahu aturannya, bisa bisa melihat bahwa ini yang baik dengan yang tidak, ya. Karena kemungkinan di lingkungan kerja itu kadang kita diarahkan oleh pimpinan atau orang-orang dekat kita, kemudian itu kalau itu bertentangan dengan aturan, itu berarti teman-teman harus mengetahui bahwa ini hal yang tidak bisa dilakukan. Jadi loyal itu adalah bagaimana patuh terhadap aturan, patuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian eh, banyak lagi ya Bapak Ibu ya terkait dengan harmonis, bagaimana apa bagaimana kita di dalam melaksanakan tugas dan fungsi bukan kita sendiri tetapi ada orang lain yang ada di sekeliling kita dan tentu ada harapan kita bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi kita butuh bantuan orang lain. Kita tidak dalam menjalankan tugas tidak melihat daripada kesukuan dan lain-lainnya tetapi melihat daripada bagaimana perbedaan-perbedaan itu justru kita ambil sebagai salah satu hal yang bisa mendukung dan mensupport membantu daripada tugas dan fungsi kita. Kemudian adaptif bagaimana ASN peka dengan apa namanya cepat mengikuti perubahan yang terjadi yang ada di lingkungan kerjanya bisa beradaptasi baik dari secara teknologi, baik beradaptasi dengan lingkungan dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah kolaboratif. Jadi adik-adik yang kami banggakan, kolaboratif ini sangat penting karena kita tahu bahwa di dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita, tentu kita paham bahwa keberhasilan dalam pekerjaan kita itu kita butuh apa namanya dukungan dengan lintas bidang atau lintas program bisa bahkan bisa saja lintas OPD sehingga kolaboratif ini adalah salah satu mewujudkan terwujud dengan penerapan whole of government. Jadi bagaimana membangun membangun hubungan pekerjaan dengan lintas sektor. Sehingga lintas sektor ini bukan bukan berarti apa namanya mengabaikan OPD yang lain, tetapi justru kita mau bahwa dengan saling mendukung, saling mensupport antara OPD itu akan bisa terjadi peningkatan kualitas kerja dengan menekankan efisiensi ya efektivitas baik dari sisi anggaran maupun dari sisi tenaga, ya kan? Tentu ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sehingga em, dalam menjalankan tugas dan fungsi penerapan nilai berakhlak ini tentu kita mau bahwa di dalam menjalankan tugasnya kita sebagai aparatur sipil negara yang kita mau di saat ini terkait dengan agenda 3 itu dan peran dan kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara mendukung mendukung daripada smart governance. Nah, saat ini Bapak Ibu, adik-adik yang kami banggakan adalah dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai pelayan publik, era digital saat ini atau biasa disebut dengan merujuk kepada transformasi smart governance yang menjadi yang menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Kemudian smart governance juga perlu diketahui bahwa pemanfaatan teknologi baik secara teknologi informasi maupun komunikasi untuk memperbaiki cara kerja pemerintahan ya. Sehingga pelayanan kita kepada masyarakat itu lebih lebih cepat, lebih tepat dan lebih efisien.
Peran ASN dalam artian ini sangat krusial Bapak Ibu karena kita ini sebagai aparatur sipil negara, sebagai pelaksana kebijakan dan penggerak daripada inovasi dalam birokrasi ya. Nah, jadi ini bisa dibuktikan dengan setelah agenda 1, 2, dan 3 proses pembelajaran itu teman-teman sudah mendapatkan beberapa tugas-tugas dan tugas-tugas itulah yang teman-teman akan dibekali nanti setelah masuk di pembelajaran agenda 3 selesai, nanti akan teman-teman akan mulai mendesain rancangan aktualisasi. Ini salah satu yang harus kita apresiasi bahwa dengan adanya apa generasi milenial saat ini dengan adanya program lembaga apa namanya perubahan apa nomenklatur atau perubahan apa namanya ya nomenklatur ya yang tadinya prajabatan dirubah menjadi latihan dasar dengan pembentukan karakter. Teman-teman kita bayangkan saja di Kabupaten Banggai yang 5 angkatan ini ya kalau tidak salah 5 angkatan ini kalau menemukan semua ini 5 angkatan, kalau kita hitung berarti sekitar sekitar 100 lebih ya, 100 lebih hampir 200 ASN yang menciptakan sesuatu hal yang baru yang ada kaitannya dengan percepatan layanan, ya kan, efektivitas layanan, optimalisasi layanan itu kita membayangkan saja bahwa ada perubahan manajemen di dalamnya, ada perubahan kinerja yang terjadi di birokrasi dengan kehadiran teman-teman. Ya, walaupun sebenarnya perlu adik-adik ketahui bahwa anak latsar apa seperti teman-teman ini tidak dituntut untuk menciptakan sebuah inovasi, tapi yang dituntut itu adalah bagaimana teman-teman memahami fungsinya dan setelah Anda memahami fungsi Anda sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa dan pelaksana kebijakan publik, ada sesuatu yang menurut kalian itu tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa namanya yang ada dalam konsep berpikir Anda, atau tidak sesuai dengan teori-teori yang pernah Anda dapatkan di pembelajaran di dunia apa namanya di dunia pendidikan, kini saatnya dituntut untuk bagaimana mencoba mengaktualkan ilmu-ilmu yang Anda miliki supaya yang menurut kalian itu ada yang tidak ada yang sistem pelayanannya yang masih konvensional, sistem manajemen pelayanannya masih manajemen tukang sate, ya kan? Nah, sistem pelayanan yang dilakukan itu tidak efisien, tidak efektif. Itulah dibuktikan bagaimana teman-teman menyusun rancangan aktualisasi itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. Sehingga di sini kita lihat bahwa ASN ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi dan mampu apa ya, mengadopsi atau bisa bisa saja ASN mampu mentransfer kepengetahuannya kepada teman-teman yang ada di birokrasi yang anggaplah bahwa generasi yang ada di birokrasi ini adalah generasi kolonial yang tidak melek dengan teknologi. Dengan kehadiran teman-teman mencoba merubah sistem pelayanan, sistem manajemen pelayanan yang ada di birokrasi Anda memasukkan dengan apa dengan digitalisasi itulah yang kita mau ya. Sehingga saya katakan bahwa ASN yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tentu mampu mengoptimalkan pengelolaan data serta mampu berkolaborasi secara efektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas dan responsif. Ini sebenarnya rangka awal pemahaman dan kedudukan dan peran ASD dalam konteks ya ini menjadi pondasi untuk membangun kapasitas dan integritas untuk mendorong apa namanya keberhasilan smart governance. Ini ya Bapak Ibu ya pengantar saya terkait daripada materi ini. Jadi sekali lagi penekanannya kalau kita berbicara tentang di agenda 3 ini adalah bagaimana peran dan fungsi adik-adik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik.
ya. Jadi kalau kita membahas lebih banyak, sebenarnya kalau materi ini saya tidak terlalu banyak menjelaskan apa terkait dengan kedudukan dan peran. Tapi saya yakin teman-teman sudah banyak belajar ya. Sudah banyak belajar secara mandiri ya, banyak belajar secara mandiri maupun belajar secara apa namanya, secara teori ya. Dengan hasil pembelajaran MOOC juga teman-teman sudah banyak membaca modul ini. Mudah-mudahan modulnya sudah dibaca ya, Bu Nadila ya. Kalau Pak Randy, bahannya ini ada di apa namanya di Sinergi dan di YouTube dimanapun di dunia digital sekarang ini kan semua serba digital, apapun yang kita butuhkan ada di dalam di apa di media sosial. Jadi sekali lagi saya tidak terlalu banyak berbicara teori, hanya pengantar yang saya berikan, sehingga mudah-mudahan pengantar ini akan bisa memberikan cakrawala bahwa pada dasarnya kita dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara perlu dilakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Yang kita anggap bahwa pelayanan yang selama ini yang kita lihat selama kurang lebih 6 bulan, tentu banyak hal-hal yang sekali lagi saya katakan tidak sesuai dengan kondisi saat ini ya. Masih banyak orang berpikir bahwa sistem pengelolaan data nanti kita di birokrasi dibutuhkan data, tetapi data itu tidak akan pernah hadir di waktu yang tepat, ya kan? Nanti kita minta baru dikirim oleh bidang-bidang. Itu pun diminta-minta itu teriak-teriak dulu baru dikasih sama bidang-bidang lain. Apalagi kalau yang minta itu anak CPNS. Kadang dia bilang, ini juga baru anak CPNS, coba minta-minta data. Biasa itu begitu. Jadi supaya tidak terjadi apa namanya komen seperti itu, kita paksa generasi kolonial ini dengan memanfaatkan teknologi untuk beradaptasi dengan apa namanya dengan apa digital yang Anda ciptakan, ya. Jadi itu tentu kita mau bahwa inilah yang kedudukan dan peran. Karena kalau saya sih melihatnya di birokrasi itu tidak ada lagi namanya senior dan junior. Sama semua, karena PNS itu PGPS, pintar goblok pendapatan sama Bapak Ibu. Ya, semua sama gajinya, dua digit. Ya, Pak Mahfud tahu 2 digit, 2 juta lebih sedikit, ya kan? Itu gajinya PNS itu. Sehingga mau dia senior maupun dia junior sama saja. Pokoknya begitu masuk pegawai negeri sipil, peran dan kedudukan kita sama, ya kan? Bukan berarti apa namanya dia sudah senior, kemudian kita dianggap abal-abal lah, tidak seperti itu. Biar justru kadang juga itu justru orang junior, semua pekerjaan yang berat-berat itu yang baru disuruh kerjakan. Ya, coba ada Mahfud di sana, suruh kerja dulu Mahfud itu. Ya kan? Justru padahal sebenarnya itu pekerjaan dan tugas kita sama. Karena tentu pimpinan kita sudah membagi habis itu apa namanya, membagi habis itu tugas yang ada di birokrasi. Baik, adik-adik yang kami banggakan, itu pengantar dari saya terkait daripada kedudukan dan peran ASN. Tentu sudah berjalan setengah jam, saya belum memperkenalkan diri, tapi saya pikir teman-teman juga sudah tahu siapa saya. Yang jelas saya adalah salah satu Widyaswara BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsinya saya sebagai Widyaswara. Yang boleh dikatakan Widya Suara saat ini karena kita saat ini tinggal 7 orang Bapak Ibu, jadi sudah mulai apa ya, sudah mulai sulit apa ya, dengan porsi kerja yang betul-betul harus menguras tenaga karena pindah-pindahnya kabupaten, apalagi akhir-akhir tahun ini sudah banyak yang kabupaten yang melakukan klasikal dalam artian sudah seminar akhir. Nah, kalau seminar akhir itu harus klasikal. Jadi butuh tenaga dan alhamdulillah Bapak Ibu kemarin dulu baru pulang dari Morowali Utara, sekarang ada di apa namanya di Parigi Mautong. Insya Allah besok seminar Banggai 25 dan hari Minggu harus berangkat lagi ke Morowali Utara.
dan hari Sabtu, hari Senin, Selasa sampai di Selasa di sana. Jadi kalau memang hari ini dan sampai besok itu materi kita agenda 3 itu bisa terselesaikan semua selama kurang lebih 10 jam, Alhamdulillah. Biar apa namanya dalam perjalanan kami besok itu hari hari Senin itu bisa atau karena besok baru pulang dari sini, mudah-mudahan itu bisa terselesaikan sampai baru kami pulang, Bapak Ibu ya. Ini apa namanya slide yang ingin saya sampaikan, tapi secara keseluruhan sudah saya berikan penjelasan terkait daripada tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Hanya sedikit ingin saya berikan penjelasan kepada teman-teman terkait di agenda 3 ini sebenarnya ada dua pokok bahasan yang akan kita diskusikan, Bapak Ibu ya, yaitu adalah pokok bahasan terkait dengan manajemen ASN. Dengan Smart ASN atau bagaimana apa namanya ASN yang melek dengan digital ya. Jadi sedikit saya bahas terkait dengan apa namanya terkait dengan manajemen ASN ini. Kalau kita berbicara tentang manajemen ASN adalah bagaimana pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional. Dan tentu kalau kita mau melihat pengelolaan manajemen ASN untuk penerimaan CAT yang seperti teman-teman ini, saya melihat bahwa sudah apa ya melalui daripada apa namanya sudah terstandar ya, dalam artian bahwa harapan kita dengan penerimaan CAT ini adalah penerimaan pegawai negeri sipil yang betul-betul memiliki kualitas yang luar biasa, ya, memiliki kualitas yang luar biasa. Dengan penerapan CAT ini akan menghasilkan pegawai yang apa namanya pegawai yang profesional, yang tentu kita mau bahwa pegawai profesional itu yang adalah pegawai yang memiliki nilai-nilai dasar etika profesi dan nilai-nilai yang ya apa bebas daripada intervensi politik, bersih dari praktek korupsi dan kolusi dan nepotisme. Ini yang sebenarnya kalau kita berbicara tentang manajemen ASN. Jadi penerimaan pegawai negeri sipil yang seperti kalian, saya yakin bahwa terjaringnya adik-adik menjadi pegawai negeri sipil yang di Kabupaten Banggai ini tidak lagi Hisema dan Sakuya kalau orang Palu bilang. Ya, tidak lagi misalnya Pak Mahmud itu anaknya siapa? Coba kasih masuk dulu. Tidak ada lagi tekanan-tekanan seperti itu. Tapi kalau dulu, nah, tentu masih ada itu. Atau tanya Pak Mahmud berapa anak kemampuan? Nah, kan itu. Nah, itu masih masih dulu. Nah, kalau masih seperti dulu, yang kita lihat bahwa penerimaan PNS itu karena kekerabatan, karena kemampuan finansialnya, tentu akan menghasilkan ASN yang tidak kompeten. Ya, tetapi karena kemampuan terjadinya adik-adik masuk sebagai CPNS di Kabupaten Banggai ini, tentu dia melihat bahwa tidak ada kekuatan siapapun, ya kan? Tidak ada kekuatan finansial, tidak ada kekuatan kolega, tetapi kekuatan yang Anda miliki sendiri, dan tentu setelah Anda terjaring tidak ada tuntutan untuk mengembalikan membalas budi kepada orang lain. Tidak ada tuntutan untuk membayar utang kepada orang lain. Karena bisa saja dengan kondisi-kondisi seperti itu akan bisa saja mempengaruhi daripada motivasi teman-teman untuk menjalankan tugasnya. Sehingga bisa-bisa saja terjadi misalnya bagaimana teman-teman itu berusaha korupsi. Kenapa? Karena harus mengembalikan hal-hal yang utang misalnya. Nah, kalau penerimaan seperti ini kan tidak ada tuntutan. Betul-betul kita masuk menjadi pegawai negeri sipil ini karena kemampuan teman-teman. Sehingga di dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak ada tekanan yang menuntut untuk berbuat yang tidak apa namanya yang tidak sebenarnya. Makanya kita menginginkan bahwa berkaitan dengan manajemen ASN ini adalah bagaimana pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai yang profesional,
memiliki nilai dasar etika profesi yang bebas intervensi politik. Itu sudah sangat jelas. Nah, tentu dijauhkan juga ASN yang bersih praktek korupsi dan kolusi dan tentu juga yang ke hari teman-teman bahwa manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan mampu tersedianya sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dalam pengembangan zaman saat ini. Ya, apalagi kalau kita lihat bahwa perekrutan teman-teman ini berdasarkan dengan apa namanya jabatan fungsionalnya, tentu kita tidak lagi MSI, ya. Dalam artian kalau berbicara tentang MSI itu adalah apa namanya master segala ilmu. Bukan lagi seperti itu, tapi kita bagaimana kita ahli di bidang kita seperti itu. Jadi pegawai ASN yang dalam artian berkedudukan sebagai aparatur yang dalam hal ini dalam menjalankan kebijakan yang apa dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dan instansi pemerintahan serta bebas daripada hal-hal yang terkait daripada larangan-larangan. Kemudian di sini yang ingin kita sampaikan bahwa paham bagaimana aparatur sipil negara itu dalam bekerja itu harus bertanggung jawab dan apa ya saya katakan dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab dengan baik dan bagaimana ASN yang harus dipikirkan itu produktivitas dalam menjalankan kinerjanya. Ya, meningkatkan produktivitasnya, bagaimana apa namanya dijamin kesejahteraannya, kemudian apa hak-hak ASN itu harus terpenuhi semua. Jadi itu yang kalau kita berbicara tentang manajemen ASN, karena kalau kita lihat ASN itu baik daripada karirnya itu sudah terpola semua ya sudah terpola semua bagaimana ASN mendapatkan haknya apa pendapatannya mendapatkan misalnya gajinya ke apa TPP-nya kemudian mendapatkan hak cutinya mendapatkan hak macam-macam ya jadi sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya kemudahan-kemudahan yang didapatkan aparatur sipil negara itu yang sebenarnya mendukung memberikan apa ya memotivasi anak-anak muda untuk menjadi pegawai negeri sipil karena kelihatan bahwa semua apa namanya kehidupannya ke depan itu sudah terjamin kalau di apa namanya di ASN. Dan memang harus seperti itu karena bagaimana aparatur sipil negara itu tugasnya dalam menjalankan tugas dan fungsi itu tidak usah berpikir tentang bagaimana karirnya, bagaimana ke depan itu sudah semua terpola, ya kan? Semua sudah diatur dalam aturan. Nah, jadi misalnya 4 tahun naik pangkat seperti ini, 4 tahun harus naik pangkat ini itu sudah reguler itu. Tetapi yang harus kita lakukan ini adalah tentu kita mau bahwa untuk naik pangkat itu ada yang harus kita pertimbangkan secara mandiri, Bapak Ibu. Baik daripada apa namanya lihat daripada dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai apa namanya sebagai tugas dan fungsi kita yang dihitung itu adalah yang dipertimbangkan itu adalah kinerjanya, ya kan? Nah, tentu kalau kita berbicara tentang kinerja, yang harus dipertimbangkan itu adalah bagaimana kapabilitas kita. Ya kan? Contoh misalnya teman-teman berikan tugas amanah untuk mengelola data, tetapi karena kapabilitasnya kita dalam mengelola data sangat sangat minim, sehingga dituntut bagaimana ASN, ingat tadi bahwa aparatur sipil negara itu adalah yang dituntut itu adalah lebih ke kualitas kerjanya, kinerjanya seperti apa. Nah, tapi kalau kita sudah menyadari bahwa ada kelemahan yang kita pahami, yang ada pada diri kita, kita mencoba bagaimana menambah apa namanya skill kita, pengetahuan kita, keterampilan kita. Tetapi ingat, walaupun sebenarnya semua
yang menunjang itu sebenarnya organisasi sudah memikirkan, tetapi tidak masih masih secara bertahap. Nah, yang menjadi tuntutan itu adalah bagaimana mendorong diri kita, memotivasi diri kita untuk selalu mendapatkan, menambah ilmu ilmu yang kita miliki. Karena ingat bahwa yang kita dituntut itu adalah kinerja. Kinerja yang diukur itu adalah bagaimana pengukuran kinerja itu bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Amanah, bagaimana teman-teman bisa bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Nah, ukurannya di situ. Walaupun memang ukuran secara keseluruhan nanti terakhir, tetapi ingat bahwa di birokrasi itu banyak orang lain yang bisa menjadi menjadi juri di dalam pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dan tentu kemampuan teman-teman menyelesaikan pekerjaan yang diberikan itu akan bisa menjadi tolak ukur pimpinan kita atau rekan kerja kita bahwa kinerja kita itu bagus kalau dalam menjalankan tugasnya kita bekerja secara tepat waktu, patuh patuh terhadap aturan, ya kan? Kemudian bekerja secara tepat, cepat dan tepat, ya kan? Dan itu semua yang akan menunjang daripada, tetapi ada yang orang karirnya lebih cepat, ada karirnya yang lambat. Nah, disitulah perbedaan teman-teman di dalam birokrasi, ya. Karena dengan penerapan merit system juga, penerapan merit system itu adalah melihat bahwa eh, apa dalam artian bahwa dengan penerapan merit system itu adalah bagaimana penempatan pejabat-pejabat nanti ke depan, ya, dilihat daripada kualifikasinya, kemudian dilihat daripada kompetensinya, kemudian dilihat daripada dilihat daripada kualitas kerjanya. Jadi ada kemungkinan bahwa walaupun teman-teman nanti ke depan dalam meniti karirnya kalian masih masih muda, ya kan, baru berapa tahun, tetapi unsur-unsur yang dibutuhkan daripada pimpinan, unsur-unsur yang dibutuhkan daripada organisasi ada pada kalian, sehingga itu kemungkinan besar itu akan Anda ditempatkan atau diangkat di dalam jabatan itu, karena itu tadi penerapan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualitas tanpa membedakan latar belakang politik, ras, dan warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Jadi tidak lagi melihat bahwa dia perempuan, kemudian kita tidak diangkat di jabatan itu, tetapi dilihat daripada kemampuan dia menyelesaikan pekerjaannya, di kemampuan dia memiliki kinerjanya baik, memiliki kualifikasi di tempat itu, sehingga itu yang bisa dilihat daripada menempatkan orang-orang, pejabat-pejabat, menempatkan orang di jabatan tertentu. Ini yang saya katakan sangat berbeda dengan yang dulu. Dulu di zaman-zaman di zamannya saya meniti karir itu, kalau Anda tidak punya PAM di tempat itu, jangan harap Anda menduduki jabatan. Itu yang dulu. Ya, kalau Anda tidak memiliki hubungan secara personal dengan orang-orang tertentu dalam pengambilan kebijakan, jangan harap Anda mendapatkan jabatan di suatu tempat. Tetapi itu tadi, kalau penerapan merit system itu semua itu tersingkirkan, ya, semua itu tersingkirkan karena penempatan seseorang di dalam jabatan tersebut itu karena berdasarkan dengan kualifikasi dan keahliannya dan keilmuannya. Kebetulan memang kalau berbicara tentang merit system ASN ini adalah
salah satu apa namanya disertasi saya di S3 Bapak Ibu terkait dengan apa namanya saya melihat bahwa kondisi birokrasi saat ini saya melihat bahwa banyak pejabat-pejabat itu yang ditempatkan bukan berdasarkan dengan kapabilitasnya, bukan berdasarkan dengan kapasitasnya, tapi berdasarkan daripada berapa suara yang saya sumbangkan pada saat pemilihan pemilu kada itu yang masih main-main di situ. Nah, sehingga saya mencoba mengangkat itu dan memang itu terbukti ya tidak bisa terhindari. Nah, kesimpulannya bahwa kapan birokrasi di organisasi atau penempatan pejabat-pejabat tertentu dalam pengelolaan manajemen ASN, kapan sudah diintervensi dengan politik, saya yakin bahwa birokrasi itu tidak akan jalan secara sesuai dengan aturan. Karena kenapa? Itu tadi bahwa penempatan itu bukan berdasarkan dengan kompetensinya, bukan berdasarkan dengan kapabilitasnya, tapi berdasarkan dengan hubungan emosionalnya, ya, kemudian menjadi jubir-jubir atau pendukung-pendukung pada saat-saat pemilu-pemilu kada. Nah, ini yang akan mudah-mudahan ini yang akan diterapkan Bapak Ibu. Walaupun secara sepenuhnya itu belum apa namanya berjalan secara sesuai dengan harapan. Tapi kita tidak boleh pesimis ya. Tugasnya kita ini adalah bagaimana kita menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, adik-adik yang kami banggakan terkait daripada apa namanya manajemen ASN yang ada di birokrasi tentu ada tiga kompetensi yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Kompetensi terkait daripada yang harus dikembangkan seorang aparatur sipil negara itu adalah bagaimana kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini diukur dari tingkat spesialisasi pendidikan, ya kan? Kemudian diukur juga dari spesialisasi pelatihan teknis fungsionalnya, ya kan? Kemudian bisa didukung dengan pengalaman bekerja secara teknis. Nah, di sini Bapak Ibu, inilah kompetensi kalau kita berbicara kompetensi teknis. Nah, tentu juga ini yang menjadi perhatian karena perekrutan teman-teman ini sudah sangat apa ya spesifikasi kalau saya katakan ya penerimaan pegawai ini begitu diangkat SK-nya harus misalnya dia misalnya pengelola data. Jadi dia pengelola data itu harus ahli di situ. Kemudian dia sebagai perencana, analisis kebijakan publik misalnya, analisis perencana, kemudian lain-lain-lainnya. Itu harus betul-betul memikirkan bagaimana dia memiliki kompetensi-kompetensi terkait dengan apa kompetensi memiliki skill atau pengetahuan terkait dengan apa teknis perencanaan, ya kan? Bagaimana teknis misalnya yang sebagai penyuluh yang benar itu seperti apa, ya kan? Misalnya operator data, misalnya operator komputer, misalnya dia harus ahli di bidang itu. Tidak bisa melihat bahwa saya kan hanya S1-nya komputer, bla bla. Kalau keahlian pembuat program, orang tidak akan tahu itu. Orang di birokrasi itu tidak mau tahu itu. Yang dia mau tahu itu kalau bermasalah laptopnya, bermasalah komputernya, ada sarjana komputer di situ, ya kan? Harus kamu kerjakan itu. Itu jadi kalau kita berbicara tentang kompetensi teknis, diukur daripada tingkat spesialisasi pendidikan, kemudian pelatihan teknis fungsional yang mereka dapatkan, dan kemudian daripada pengalaman kerja secara teknis. Kemudian yang kedua adalah kompetensi manajerial. Nah, kalau berbicara tentang kompetensi manajerial yang diukur adalah tingkat pendidikan, ya kan? Jadi lebih ke manajerial itu lebih ke misalnya pelatihan kalau di birokrasi lebih ke struktural, ya struktural. Misalnya diukur dari tingkat pendidikannya. Kalau misalnya kita masuk di S1, ya kan? Misalnya kita mau di kepala seksi, kalau kita diangkat kepala seksi, paling tidak apa yang menjadi standar itu harus S1, ya kan? Harus S1. Kemudian dia pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat 4 atau pernah ikut PIM 4, ya kan? Kemudian dia memiliki apa namanya
pernah mengikuti pelatihan terkait dengan manajerial, ya kan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kompetensi manajerial itu semua yang unsur-unsur itu yang harus apa namanya dimiliki seorang aparatur sipil negara. Kemudian yang terakhir itu adalah kompetensi sosial. Kalau ini kompetensi sosial ini lebih ke apa namanya yang diukur itu adalah bagaimana aparatur sipil negara ada yang bisa melihat itu adalah hubungan lintas sektornya, bagaimana dia bersosial dengan orang lain, bagaimana dia hubungan kerjanya dengan orang lain, bagaimana dia kemampuan memikat dengan hati masyarakat, ya kan? Bagaimana dia bisa menjadi tokoh, bagaimana dia dihargai di lingkungan kerjanya. Itu lebih ke kompetensi sosial. Jadi di sini kompetensi sosial adalah kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Jadi ini kalau kita berbicara tentang kompetensi pegawai negeri sipil. Nah, adik-adik yang banggakan, kalau kita berbicara tentang kompetensi sebenarnya yang menjadi landasannya itu adalah bagaimana morality, ya, bagaimana moral kita, yang mana di dalam hal ini bahwa yang menjadi poin di dalam moral itu adalah adanya nawaitu kita, ya, apa yang saya katakan bahwa moralitas itu diukur dari penerapan dan pengalaman, ya, pengamalan nilai etika agama budaya dalam sosial masyarakat. Jadi kalau kita berbicara moral moral itu lebih penekanannya apa yang kita lakukan itu berdasarkan dengan nilai yang kita yakini, ya, nilai yang kita yakini yang mendorong kita untuk dalam menjalankan tugas dan fungsi. Nah, antara moral dengan integritas itu adalah suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena kalau kita berbicara tentang integritas itu adalah salah satu sesuatu yang dikerjakan berdasarkan dengan apa yang diungkapkan dengan hati, itu yang diungkapkan dengan apa itu yang dikerjakan, apa yang diucapkan itu yang harus dikerjakan, apa yang menjadi niat kita itu yang harus dilakukan. Nah, kalau berbicara tentang integritas diukur daripada kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jadi integritas itu lebih pondasinya sebenarnya niat. Niat itu berangkat daripada moral. Jadi ini hal yang saya katakan sekarang boleh saya anggap bahwa kalau saya tanya apa yang mendasari teman-teman mendorong Anda menjadi pegawai negeri sipil, ya kan? Kalau yang mendasari, kalau saya tanya seperti itu, ya tentu yang bisa menjawab itu adalah kata hati teman-teman, ya kan? Tentu yang mendasari saya menjadi pegawai negeri sipil karena saya mau mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, itu adalah sebuah niat yang harus Anda, niat yang ada yang keluar dari kata hati Anda, dan itu yang harus kita teguhkan dengan nilai integritas itu tadi, ya. Seperti misalnya untuk mengabdi ya tentu harus kita paham bahwa mengabdi itu bukan hanya memberikan pelayanan, tetapi ada indikator-indikator yang tidak bisa terukur dengan kacamata kita. Ya, tidak bisa terukur dengan penglihatan, tapi terukur daripada niat itu niatnya kita dalam menjalankan tugas Anda sebagai sebagai abdi negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan sedikit menguraikan terkait dengan Smart ASN. Jadi kalau kita berbicara tentang Smart ASN adalah tuntutannya adalah bagaimana dalam artian bahwa berbicara tentang aparatur sipil negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu adalah ASN yang memiliki kompetensi digital, ya. Jadi adik-adik yang kami banggakan, tadi saya seminar hasil di Kabupaten Parigi Motong dengan eh, 13 peserta, berarti 13 mentor, ya, 13 mentor
yang mengakui bahwa PNS hari ini adalah PNS yang luar biasa, ya kan? Kalau kita mau melihat bahwa semua hampir melek dengan teknologi. Jadi kita melihat bahwa ASN sekarang itu adalah ASN yang smart dalam artian bahwa bagaimana aparatur sipil negara di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kompetensi digitalnya itu tidak diragukan. Sehingga kompetensi digitalnya ini yang mendorong daripada bagaimana ASN itu selalu menjadi selalu inovatif inovatif di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Serta ASN itu harus adaptif dengan perubahan terhadap kondisi saat ini, zaman yang berada yang hari ini. Karena kenapa? Hari ini kita bisa melihat kalau kita berbicara dengan teknologi, Bapak Ibu, tidak bisa dikatakan bahwa teknologi hari ini harus stagnan hari ini, ya kan? Karena kalau kita berbicara dengan teknologi, bisa saja dia di dalam hitungan menit, hitungan detik, hitungan jam, dia bisa berubah kecepatannya itu. Kita bisa lihat dulu masih kita berpikir tentang bagaimana itu Nokia bisa memberikan kita kemudahan untuk apa namanya untuk berkomunikasi walaupun itu hanya 3G, telepon G, SMS G, ya kan. Apalagi senter G, itu dulu 3G itu. Tapi dengan berjalannya waktu, semua sekarang sudah berbasis dengan apa namanya teknologi akan berubah. Jadi bukan lagi telepon di center itu sudah semua sudah include. Sekarang yang kita mau lagi bagaimana bisa handphone itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk pemanfaatan apa namanya bagaimana bisa dipakai untuk mengetik, bisa membuat PowerPoint, bisa membuat apa namanya membuat apa lagi namanya video dan lain-lain. Jadi sekarang itu tuntutannya tidak lagi apa namanya tuntutan yang bisa apa ya tuntutan zaman yang menuntut pembuat handphone ini merubah apa namanya merubah apa namanya fitur-fitur yang ada di apa namanya di dalam handphone itu karena kalau dia tidak beradaptasi dengan perubahan itu tentu produknya tidak akan laku karena tuntutan sekarang bagaimana pengguna itu lebih ke bagaimana dia lebih ke apa namanya di dalam yang ada dalam genggamannya itu semua sudah include di dalamnya, ya. Bukan hanya 3G tetapi semua mau dia mau mengetik, mau dia mau menelpon, mau dia membuat PowerPoint, dia mau membuat apa saja, dia mau membuat apa namanya presentasi, tidak lagi dibutuhkan laptop yang besar tetapi di dalam handphonenya itu bisa sudah ada. Nah, tentu ke depan kita melihat bahwa handphone hari ini masih ukuran misalnya ukuran 10 cm kali 20 cm, ya kan? Bisa saja nanti ke depan 10 tahun ke depan itu tinggal tinggal barangkali lidi semacam bentuk lidi yang akan kita bawa-bawa kasut di kantong tidak kelihatan dan itu bisa merekam secara keseluruhan aktivitas kita. Wallahu alam, ya kan? Karena kita tidak dulu zamannya kita tidak pernah membayangkan bahwa ada sarana yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan baik daripada pengembangan kompetensi maupun pengembangan yang lainnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa konsep apa namanya ASN yang cerdas itu adalah bagaimana menggambarkan ASN yang memiliki kompetensi digital, inovatif, adaptif terhadap perubahan. Kemudian ASN ini tidak hanya mampu menguasai teknologi informasi, tapi mampu mengaplikasikan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui apa namanya teknologi. Sekarang bisa kita lihat Bapak Ibu. Sistem pelayanan yang kita lihat di birokrasi hari ini masih ada yang memberikan pelayanan secara konvensional terkait misalnya pengelolaan data, ya kan? Kemudian misalnya pendaftaran secara di puskesmas masih secara manual, harus datang ke apa namanya ke puskesmas, dari ruang tunggu menunggu lama. Kemudian itu kan masih secara konvensional semua. Tetapi sekarang kita mencoba bagaimana menciptakan sebuah
sebuah pelayanan yang mana ramah dengan lingkungan, ramah dengan pelayanan, ramah dengan finansial. Dengan cara apa? Bagaimana kita menciptakan sistem pendaftaran secara online, yang mana pendaftaran tidak perlu kita datang ke ke puskesmas, tetapi kita mendapatkan misalnya mendaftar dari rumah, kita tahu bahwa tanggal jam sekian kita kita diterima di puskesmas ini, ya kan? Dan semua sudah terukur di situ. Jadi lebih kita lihat dengan adanya seperti itu bisa kita ukur bagaimana berapa waktu yang harus kita siapkan untuk mendapatkan layanan itu. Jadi kalau dulu dalam pelayanan kalau kita berurusan dengan puskesmas harus menyiapkan waktu 1 hari. Berangkat dari rumah jam 6, pulang jam 12. Karena itu tadi lamanya ruang jeda waktu yang tidak adanya transparansi pelayanan yang diberikan, sehingga itu kita lihat bahwa kondisi-kondisi seperti itulah yang bisa saja mengakibatkan masyarakat tidak percaya dengan kehadiran kita. Tetapi kalau dirubah sistem layanan ini secara transparansi, kemudian akuntabel dengan memanfaatkan teknologi yang tadinya kita mendaftar secara online, ada efisien waktu, ya kan? Efisien anggaran, efisien tenaga, ya kan? Kemudian kemungkinan ada lagi sistem pelayanan nanti tidak perlu lagi ke puskesmas, ya kan? Kita tinggal bagaimana kita bisa home, sekarang sudah ada home home apa itu kan? Jadi ada pelayanan kesehatan di rumah. Jadi dokter-dokter lagi yang datang ke rumah untuk memberikan pelayanan. Itu sudah saya rasakan kemarin malam pulang dari Morowali Utara, saya drop, eh, anak saya tinggal telepon dokter, bagaimana ada home visit, ya kan. Jadi petugas yang ke rumah datang memberikan infus kita, memberikan vitamin. Itu salah satu percepatan layanan yang diberikan ASN. Tentu itu adalah salah satu daripada pemanfaatan teknologi yang biasa disebut dengan smart ASN. Jadi ini yang saya anggap bahwa ini luar biasa. Tentu kalau yang kita mau lakukan ini adalah adik-adik yang kami mau banggakan itu adalah kompetensi literasi digital ini tidak hanya dalam artian kita cakap dalam pemanfaatan teknologi, ya kan? Tetapi yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana literasi digital, ya, bagaimana literasi digital ini menjadi wujud yang harus kita pertimbangkan di dalam mewujudkan layanan pelayanan kita. Ya, tentu yang harus kita perhatikan itu adalah digital skill, ya. Ada digital skill yang tentu kalau kita berbicara tentang digital skill adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini yang dituntut adalah keterampilan pemanfaatan teknologi di dalam menjalankan tugas dan fungsi. Ini juga menjadi hal yang menjadi hal yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian di sini juga adalah digital kultur. Jadi budaya digital menjadi hal yang yang harus kita pertimbangkan. Namun tentu kalau kita berbicara tentang digital, teman-teman, ya, berbicara tentang digital skill ini ada plus minusnya, ya. Ada plus minusnya. Karena saya katakan bahwa kalau kita berbicara tentang digital, keterampilan digital, tentu kalau generasi milenial tidak diragukan. Tetapi kalau berbicara yang tentang tuntutan untuk literasi digital skill ini, yang menjadi hambatan itu adalah generasi kolonial. Yang mana generasi kolonial yang hidup di zaman antara mesin ketik dengan komputer. Nah, mereka masih terbiasa dengan bekerja dengan mesin ketik, dan perlu diketahui teman-teman bisa lihat di tempat kerjanya. Tentu kalau berbicara mesin ketik tidak ada lagi mesin ketik saat ini, ya kan? Tetapi
mindset mereka itu terpola dengan cara mesin ketik sehingga tidak ada usaha mereka untuk bagaimana beradaptasi dengan digital yang tadi. Nah, ini yang biasa menghambat ya antara adanya apa namanya ini apa transformasi dari apa namanya dari manual mesin ketik ke digital. Ini yang menjadi hambatan terkait daripada digital skill ini adalah bagaimana merubah budaya kerjanya orang-orang yang terpola pola kerja yang sudah pola pikirnya yang membentuk mereka bekerja secara secara konvensional, kemudian kita mau ajak untuk lebih ke beradaptasi dengan untuk berdigital itu agak sulit. Nah, tapi itu menjadi tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri karena tentu yang menjadi beban sekarang ini adalah kenapa? Karena yang menjadi beban ini karena merubah mindset mereka yang sudah senior itu agak sulit, ya kan? Agak sulit daripada karena merubah merubah pola kerjanya, merubah pola pikirnya sama dengan kita menabrakkan tembok kita di muka kita ke tembok, gitu kan? Sama itu. Karena pasti dia melihat apa ya speaknya itu kadang yang keluar dari mulutnya itu kadang yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga apa yang terjadi beban kerja itu tertumpuk kepada generasi milenial, ya kan? Kalau ada pekerjaan cari Ibu Mei, ada pekerjaan cari Ibu Nadila, ya kan? Karena dia ahli di bidangnya. Sehingga apa yang terjadi adanya apa namanya ketidakmerataan pekerjaan, adanya pekerjaan yang tertumpuk kepada seseorang, ya kan? Itu pasti itu. Coba teman-teman, kalau saya tanyakan bagaimana perasaannya Anda ini. Sebenarnya awal-awalnya it's okay, terima, tetapi ini kok sudah menjadi tugas pokok ini, ya kan? Jadi itulah yang saya katakan bahwa di sini adalah digital skill, kemampuan mengetahui dan memahami menggunakan perangkat. Kemudian kita berbicara tentang digital kultur adalah kemampuan apa namanya budaya digital ini menjadi tuntutan, kemudian etika digital juga menjadi perhatian teman-teman. Karena di sini juga dengan pemanfaatan teknologi ya pemanfaatan sosial media sebagai sarana fasilitas untuk berdigital, tentu kita bisa melihat bahwa tidak ada lagi generasi milenial yang saat ini, bahkan generasi kolonial itu tidak ada yang tidak memiliki media sosial, ya kan? Baik dari Facebook, IG, ya kan? Tentu apa namanya itu menjadi apa namanya lumrah ya, dan itu tidak bisa kita larang karena semua orang memiliki hak untuk pemanfaatan digital karena memang tuntutan zamannya. Cuman persoalannya yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana memanfaatkan literasi digital itu, media sosial tersebut dengan memperhatikan etika, ya kan? Memperhatikan etika. Jadi etika digital ini adalah bagaimana aparatur sipil negara mampu menyesuaikan diri dan merasionalkan apa namanya mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola digital ya kan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak juga kita lihat bahwa ASN harusnya ASN itu dalam satu hari itu menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Nah, bagaimana yang seharusnya yang paling tidak yang di media sosialkan itu adalah misalnya bagaimana kita memanfaatkan teknologi ya di dalam memberikan pelayanan itu kita kita expose nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Kan sekarang coba perhatikan teman-teman, para pejabat itu baik dari gubernur, bupati, semua memanfaatkan media sosial itu sebagai sarana
komunikasi kepada publik untuk menyampaikan bahwa ini loh yang saya kerjakan, ya kan? Inilah yang saya kerjakan. Sekarang hampir semua bupati-bupati yang ada di apa namanya di seluruh Indonesia ini, kalau saya lihat itu memanfaatkan media sosial itu untuk mengeksplor dia punya kegiatannya. Itu boleh saja, itu wajar saja, tetapi jangan sebagai ria ya. Dalam artian hanya untuk pengakuan, tetapi kalau ini memang dilakukan untuk publikasi tidak ada masalah. Nah, yang dituntut sekarang itu banyak juga aparatur sipil negara yang memanfaatkan apa namanya, memanfaatkan media sosial itu sebagai misalnya waktu jam kerja TikTokan, ya kan? Jam kerja dia upload makan-makan di mana, kan itu. Itu harus diperhatikan. Itu sangat erat kaitannya dengan di etika etika berdigital. Ya kan? Karena tidak semua aktivitas kita itu, karena kalau kita berbicara tentang etika itu adalah sikap perilaku yang diukur oleh orang lain. Baik atau buruk yang bisa menentukan itu adalah orang lain. Menurut kita itu baik, tapi menurut orang lain itu tidak baik. Jadi kalau kita berbicara etika itu adalah hal yang tindakan yang kita lakukan yang disepakati, ya, baik atau buruknya. Tetapi kalau misalnya seorang aparatur sipil negara siaran langsung apa namanya siaran langsung kemudian dia lagi di misalnya lagi apa namanya di karaokean, itu kan tidak pantas, bukan tempatnya gitu loh ya. Karena kenapa masyarakat sekarang ini semua hampir walaupun di pelosok-pelosok dia sudah bisa memanfaatkan teknologi itu sebagai apa namanya sebagai sarananya, sehingga bisa melihat bahwa aktivitas kita seperti itu. Nah, kalau aktivitasnya ASN dalam memberikan pelayanan kok jam kerja lagi live dengan karaokean, lagi live dengan apa namanya kumpul-kumpul yang tidak benar, itu kan bisa saja mencoreng apa namanya nama baiknya aparatur sipil negara. Kemudian ada juga ASN biasanya dikasih beban kerja, belum apa-apa sudah dia pasang status kita semua mau kerja. Itu kan dia tapi dia pasangkan statusnya pimpinannya kan gitu. Kita semua mau kalau ada pekerjaan yang berat kita yang dikerjakan. Dia pasang di status. Nah, itu kan apa ya? Digital skill apa namanya itu etika digital itu tidak pantas. Kalau kita berbicara tentang agenda 2 itu tidak boleh karena orang yang diberikan amanah, bertanggung jawab, diberikan pekerjaan itu harus dipertanggungjawabkan, dikerjakan karena dianggap cakap. Jadi kalau berbicara tentang nilai positifnya, ini ya hitung-hitung diberikan tanggung jawab seperti ini. Berarti kita diberikan kesempatan untuk belajar. Tetapi belum apa-apa, belum belum apa-apa sudah apa ya, sudah komentar apa ya, baru ditegur sedikit pimpinannya, dia pasang lagi status. Buset, baru baru pejabat leh. Ya kan? Itu itu kalimat-kalimat sebenarnya ya yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Tapi saya tidak singgung Pak Mahfud, tidak. Saya singgung ASN yang lain, itu kan. Jadi ini juga yang perlu dipertimbangkan bahwa digital safety, teman-teman. Jadi berbicara tentang digital safety itu adalah bagaimana kita melihat bahwa dengan pemanfaatan teknologi saat ini sebagai sarana ya sebagai sarana untuk memberikan kemudahan-kemudahan, tentu juga harus diperhatikan bagaimana safety-nya itu pemanfaatan teknologi, karena sekarang karena pintarnya orang, kemampuannya orang di atas rata-rata memanfaatkan teknologi, kita juga harus mengakui bahwa ada kekurangannya, ya kan? Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan data-data kita itu akan dimanfaatkan, disalahgunakan. Makanya karena kenapa aparatur sipil negara sekarang ini kan semua sudah terdeteksi, dalam artian bahwa kita bisa perhatikan teman-teman. Yang menjadi poin sekarang Anda mau berobat, walaupun tidak ada misalnya BPJS-nya, tidak ada apanya, tapi niknya Anda yang masuk di BPJ, di niknya Anda sebutkan, itu sudah bisa
sudah bisa terdeteksi NIK-nya kita. Nah, ini kalau berbicara tentang NIK itu adalah apa namanya? Itu adalah dokumen negara kita dengan dokumen kita yang harus ditahu safety-nya. Karena semua yang terkait daripada pribadi kita ada di NIK itu. Sehingga ini juga harus dipertimbangkan bagaimana safety-nya apa namanya lebih ke apa namanya lebih ke eh, pengamanannya. Karena kalau tidak, ya tentu bisa saja terjadi kebocoran. Nah, ini sekarang kita bisa lihat ya, kebocoran data di mana-mana. Kemudian orang bisa memanfaatkan media sosial kita itu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Itu karena kita tidak kadang kita tidak safety dalam pemanfaatan digital. Seperti itu ya Bapak Ibu terkait daripada apa namanya media apa namanya di agenda 3 ini ada 2 poin saja yang akan kita diskusikan. Ini semua ada penjelasannya. Ini terkait dengan apa etika bermedia digital, kemudian cakap bermedia digital, kemudian aman bermedia digital, ya budaya bermedia digital ada semua di apa namanya di sini. Sehingga saya yakin silahkan Bapak Ibu nanti pelajari secara mandiri. Tugas saya hari ini, saya memberikan tugas kepada teman-teman untuk apa namanya untuk dikerjakan apa namanya tugasnya membuat learning journal terkait dengan modul manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian silakan menemukan kata termuat dari 2 modul tersebut. Itu tugasnya. Kemudian tugas yang selain sambungan daripada learning journal itu adalah silakan mengkaitkan permasalahan modul di agenda 3, permasalahan Anda ya, dengan modul agenda 3 dan identifikasi keterkaitan kegiatan sebagai penyelesaian permasalahan dengan modul agenda 3 terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi di sini kalau terkait dengan penerapan, silakan Bapak Ibu melihat apakah di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya teman-teman ini, ya kan, melihat ada misalnya belum melihat bahwa ada masalah di birokrasinya. Terkait dari misalnya sesuai dengan jabatan fungsionalnya, ya kan? Misalnya jabatan fungsionalnya Pak Mahfud dia sebagai pengelola apa namanya pelaksana kebijakan, ya kan? Dalam pelaksana kebijakannya apa tugas pokoknya? Misalnya tugas pokoknya bla bla bla. Nah, coba kita lihat dalam mengerjakan tugasnya bla 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 itu ada masalah apa di situ? Oh, kita coba mengkaitkan. Oh, di tugas ini ada misalnya kita lihat bahwa belum optimalnya sistem pengambilan keputusan bla 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 bla. Nah, nanti kita cari yang mana bermasalah. Apakah dia manajemen ASN-nya, pengelolaannya kah? Ya kan? Silakan mencari kira-kira apa di situ. Silakan teman-teman mencoba mencari menerjemahkan berdasarkan pemahaman teman-teman terkait daripada manajemen ASN itu sendiri ataukah terkait dengan Smart ASN ya. Nah, itu daripada tugas individu kedua. Nah, tugas individu ke sini ke tugas kelompok di sini adalah silakan teman-teman mencari ya kasus ya cari kasus terkait daripada apa terkait kasus manajemen ASN dan Smart ASN ya apakah itu kasusnya mau berbentuk video ya. Berbentuk video atau berbentuk apa saja, atau narasi, atau berbentuk kasus yang ada di televisi yang terkait dengan korupsi, terkait dengan narkoba, terkait dengan bullying, terkait dengan silakan. Apakah di dalam melihat bahwa tetapi yang dibedah itu adalah terkait daripada manajemen ASN-nya, ya kan? Atau Smart ASN-nya dari kasus itu Anda coba cari solusinya. Kira-kira solusinya itu apa? Kemudian itu saja ya dibedah, kemudian dibuatkan PPT-nya dan nanti kita coba diskusikan.
Oke, untuk tugas ini nanti dikerjakan sebentar malam. Kita kembali masuk rumah. Ada agenda sebentar biar kita hari ini bisa kita selesaikan 6 jam. Besok tinggal 4 jam. Kita tinggal diskusi besok, ya. Kenapa ketawa Pak apa namanya Pak Mahfud? Ya, dia bilang kayaknya penyiksaan ini, ya kan? Kayaknya penyiksaan ini. Nah, jadi kalau bisa saya tawar, ya kan? Kalau bisa. Nah, karena kalau besok itu satu hari full, tak besok kan Jumatan, ya kan? Nah, sebelum Jumat sudah selesai agenda 3, ya kan? Nah, jadi sebentar silakan kerjakan tugasnya. Kalau yang jelas saya hitungannya bahwa kerja individu dan kerja kelompok itu ada di room besok sebentar. Silakan mau kerjakan di room atau mau kerjakan individu-individu, silakan. Grup-grup lain silakan. Kalau misalnya ini kan dibagikannya silakan. Kalau tidak mau masuk room juga tidak apa-apa. Yang jelas saya kasih kesempatan sebentar mulai dari jam setengah 8 atau jam 8 Anda kerjakan sampai setengah 10. Itu saya hitung untuk apa besok kita tinggal masuk pemaparan. Yang saya mau terima adalah besok kita masuk jam 8 sampai dengan jam sebelum apa namanya sebelum sholat Jumat. Boleh? Boleh Kakak? Boleh Pak Ketua? Bu, siap, Ibu. Siap, Ibu. Terbaik, Ibu. Laksanakan. Oke. Terbaik, Bu. Yo mau gosong gawe. Mahfud. Oke, baik saya pikir itu untuk apa namanya kalau tidak ada pertanyaan silakan Pak Mahfud dibagi dua orangnya, dibagi dua teman-teman kelompok. Nah, kan ini ada 12 orang, 12 orang, ya kan? Nah, silakan dibagi dua, enam Gini, orang. oh dibagi dua Bu ya? Iya, dibagi dua. Nanti Pak Ketua yang bagi, silakan. Yang jelas cari kasus yang terkait daripada Pak kepelayanannya, mau berbentuk video atau apa, silahkan cari kasusnya. Kan so besar toh, so pegawai, jadi so pintar cari cari kasusnya apa. Sekarang kan lagi banyak itu kasus-kasus di birokrasi yang terkait daripada manajemen ASN-nya atau smart ASN-nya. Contoh misalnya kita lihat ya kan banyak ASN ini memanfaatkan teknologi tetapi justru tidak dimanfaatkan secara sesuai dengan peruntukannya dimanfaatkan untuk jadi judol ya kan ASN itu yang banyak judol. ASN yang memanfaatkan live tetapi lagi main apa. Silakan cari kasusnya coba dibedah kasus itu terkait daripada yang saya jelaskan tadi. Oke, saya pikir itu ya, Pak Ketua. Siap Ibu. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan Ibu cari. izin, boleh di-share PPT-nya supaya mau dilihat tugasnya Ibu. Apa Pak Ketua? PPT-nya boleh di-share di sini Ibu. Oh iya, oke oke oke. Saya kirim di ini aja ya, obrolan di obrolan ya. Nggak bisa. Agenda 3. Tunggu ya, tunggu saya save dulu. Hmm.
Hmm. Siapa berapa? Ya, silakan. Ada saya Ibu kirim di apa namanya di chat. Kalau chat Sudah, Sementara ditulisnya Pak Ketua, Pak. ditulisnya Kelompok. apa? Pak Ketua, Pak. Pak Ketua Mas Susun DP kelompok. Kalau mau cepat, yang di NDH ganjil dengan NDH ganjil, NDH genap dengan NDH genap. Selesai. Saya ini, Pak. Nanti berarti jam setengah 8 ikut lagi ya? Iya, Pak. Iya. Oh ini Bu Nadila tadi yang baterai-baterai itu ya? Astagfirullah, Pak. Bocor mic, Pak. Sorry, sorry. Maaf, Pak. Pak Mahfud, materinya dikirim di mana? Itu ibu belum kirim DP anu tadi, PPT? Dia bilang tadi dia sudah kirim. Saya pikir belum. Ya, saya kira dikirim di sini di anu. Tidak. Di chat sini di kolom chat. Mungkin kayaknya jaringan. Soalnya tadi kan Ibu bilang sudah dikirim. Iya, tadi kan belum saya kirim. Pak Rizky boleh dibantu? Ya, boleh baca sini.
Boleh. Jadi Pak Mahfud sudah dibagi Sudah ada di grup. di grup mana? Oh, grup kelompok. Iya. Ah, iya. Oke. Berarti ketemu lagi kita jam setengah 8 dong. Iya. 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 Setengah 8 orang. Jam setengah 8 lagi toh supaya nanti di breakout room karena Ibu Pak Nandar juga mau masuk di kelompok 2. Oke. Pak boleh dibantu tadi PPT-nya bisa dikirim. Ih, dia bilang dikirim dengan saya kah? Iya belum, saya kira dikirim di sini di anu di chat ini di room. Oh, tunggu saya telepon. Iya. Oke, nanti dikirim ke saya PPT-nya baru saya teruskan di grup Siap, LATSAT ini. terima kasih Pak. Memang Pak Ketua MK ini terbaik. Oke, sebentar jam setengah 8. Saya buka roomnya paling jam 7 habis maghrib. Pak. Oke, Pak Davin, bagaimana Pak Davin?